إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahir fi muhkamil tanzil wa huwa asdaqul qailin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa al-Khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib terlebih dahulu berwasiat bagi diri sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa kita selalu mengevaluasi diri kita, sibuk menghitung-hitung diri kita, sibuk melihat kekurangan diri kita, sehingga kita terus termotivasi untuk memperbaiki diri. Karena orang yang bahagia itu bukan orang yang bergelimangan harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi Nabi menyatakan tuba liman sabarathu aibuhu min uyubin nas. Berbahagialah siapa itu orang yang bahagia, orang yang lebih sibuk dengan kekurangan dirinya, dengan aib dirinya, ketimbang menyibukkan dengan
kekurangan atau aib-aib orang lain. Mudah-mudahan kita dianugerahkan hidayah oleh Allah untuk kita terus memperbaiki diri kita, sehingga pada akhirnya Allah menganugerahkan kita jalan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang halal dan haram serta syubhat, uniknya Rasulullah mengakhiri hadis itu, sabda itu dengan persoalan hati, yaitu ala inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Wa idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah amal-amal kamu. Tapi bila ia rusak, maka rusaklah amal-amal kamu. Ala wahil qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ternyata dalam riwayat yang lain, Nabi sering memerintahkan kepada para sahabat yang tak kalah bertanya, Nabi sering menyatakan istafti qalbak. Ada orang bertanya tentang hukum ini ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, dosa apa enggak ini, halal atau tidak ini. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Hati yang bersih akan memberikan kita fatwa kebaikan. Sementara hati yang keras, hati yang dilumuri, dikotori dengan dosa, akan membisikkan kepada kita kemungkaran. Maka penting bagi kita menjadikan hati itu raja dalam diri kita. Bila hati menjadi raja, maka damai akan menyertai. Tapi bila nafsu yang menjadi raja, hati yang menjadi prajurit, maka nafsu itu akan membisikkan kepada kamu. Inna amaratan, sungguhnya nafsu itu akan membisikkan kepada kamu ta'amaratun bisu, yaitu perkara-perkara kejahatan, kemungkaran, dosa. Belum lagi bisikan-bisikan, godaan-godaan setan yang terus berjalan di dalam diri kita seperti jalannya darah, yang membisikkan kepada kita tentang kedurhakaan, membisikkan kepada kita tentang kemunkaran, membisikkan kepada kita tentang kemaksiatan. Maka penting bagi kita untuk memelihara, untuk membersihkan hati, sehingga yang kita dengar adalah suara-suara ilahi. Yang kita dengar adalah hidayah. Yang kita dengar adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maka kita akan mendengar. Kalau hati kita bersih, dia akan membisikkan kepada kita, shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minas syuhada was sholihin. Jadi pada orang soleh, para pejuang, orang-orang bertakwa dan lain sebagainya. Bagaimana membersihkan hati? Al-Imam Ibnu Munzir Asy-Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Dr. Mustafa Atib dalam kitabnya Al-Wafi Syarh Arba'in An-Nawawi, tatkala menjelaskan hadis yang tadi saya bacakan tentang hati, itu beliau menyatakan, wa inna salahal qalbi bihamsati asya'. Sungguhnya untuk memperbaiki, untuk membersihkan hati itu ada 5 perkara. Ada 5 obatnya. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur. Quran ini kitab yang luar biasa. Kalau ada orang
yang berbicara macam-macam tentang Al-Quran, Al-Quran dianggap salah, bukan salah. Otaknya yang salah, bukan Quran. Ini wahyu, mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat mukjizatnya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dibaca oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti. Coba kita renungkan. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia baca Al-Quran. Orang yang tidak bisa menulis bahasa Arab, dia bisa baca Al-Quran. Dia tidak bisa nulis, tapi baca dia bisa. Bukankah ini sebuah kemukjizatan? Coba kitab-kitab yang lain. Gak usah suruh 30 juz. Selembar saja. Mereka suruh menghafal. Pasti ya. Tapi Quran kita bisa lihat. Dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, remaja, orang tua. Bahkan kami punya guru. Itu guru Al-Qurannya mulai menghafal Al-Quran itu umur di atas 50 tahun. Tapi umur yang dipanjangkan oleh Allah, dia menjadi guru Al-Quran. Kitab yang luar biasa. Yang tidak bisa kita rubah. Siapapun yang ingin merubah Quran, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran. Siapa yang mau merubah Al-Quran pasti akan ketahuan. Tapi Quran mampu merubah diri manusia. Quran mampu merubah diri kita. Saya pernah membaca satu tulisan tentang kemajuan Korea Selatan menjadi negara maju luar biasa. Pada suatu saat Perdana Menterinya berkunjung ke Turki. Presidennya, dia melihat sebuah kaligrafi yang indah di istana kepresidenan. Dia bertanya, apa itu? Oh, itu tulisan kaligrafi, tulisan Arab. Apa artinya? Artinya adalah innallaha, tulisannya itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Pulang ke Korea, ayat ini menjadi inspirasinya untuk merubah Korea Selatan menjadi negara maju. Quran. Orang yang nggak percaya terinspirasi dengan Quran. Mukjizat yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW itu nggak diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati, membelah lautan seperti Nabi Musa. Terlalu kecil. Wafat nabinya selesai itu mukjizatnya. Tapi Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu. Al-Quran sebagai mukjizat masih terbukti sampai hari ini. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, nabi sepanjang masa. Salihun fi kulli zamanin wa makanin. Allah menginginkan kehadiran Rasulullah yang membawa Al-Quran ini menjadi selalu tepat dalam lintasan masa dan tempat. Maka Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu jangan hanya jadi pajangan kita. Jangan Quran itu cuma jadi mas kawin, selesai itu selesai, Quran ditutup. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena Quran akan membela kita nanti di hari kiamat. Tidak ada sahabat sejati di dunia ini yang siap menemani kita di alam kubur kita, menjadi cahaya di kuburan kita yang gelap, kecuali Quran. Baca Quran. Kalau bisa selain kita baca Quran ayat-ayatnya, sisakan waktu kita untuk membaca Al-Quran dengan artinya. Rasakan, tadaburi. Bahkan ada salafun saleh itu menghatamkan Quran 17 tahun. Baru 17 tahun dia menghatamkan Quran. Karena apa? Karena ayat per ayat ditadaburi luar biasa. Meresap dalam hatinya, diamalkan. Kita nggak perlu 17 tahun. Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca artinya
dengan nama Allah yang Maha Pengasih Menyayang. Kita tadabbur, ya Allah, begitu maha rahmat, maha sayangnya Allah kepada kita. Lihat diri kita. Pernah datang tagihan rekening oksigen napas kita dari Allah? Pernah datang tagihan detak jantung kita dari Allah? Begitu luar biasanya kasihnya Allah kepada kita. Tadabbur sedikit ayat, membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua, yaitu dengan apa? Dengan falahul batin au qillatul aql, yaitu dengan banyak mengosongkan perut kita, sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan, sedikit makan, kosongkan perut kita. Karena mengosongkan perut itu memperlemah yang namanya hawa nafsu kita, memperlemah jalannya setan dalam diri kita. Maka Nabi, kalau pemuda datang pengen menikah, dia nggak punya apa-apa, ya, disuruh banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah benteng. Karena apa? Mengosongkan perut itu. Anak muda luar biasa, ya, nafsunya sedang dahsyat, apalagi dengan berbeda jenis. Maka untuk menurunkannya itu berpuasa, artinya mengosongkan perut. Ini jalan yang kedua, orang ingin membersihkan hati. Singkat saja. Kemudian jalan yang ketiga untuk membersihkan hati itu adalah qiyamul lail, sholatul lail, bangun malam sholat. Sholat malam itu ada dua, ada qiyamul lail, ada tahajud. Kalau qiyamul lail itu nggak perlu pakai tidur. Habis sholat isya kita langsung sholat 2 rakaat, ya qiyamul lail, itu namanya qiyamul lail, tanpa tidur. Tapi kalau tahajud, dia tidur, walaupun tidurnya hanya 1 menit saja atau 1 detik saja. Tandanya bagaimana? Dia pegang tasbih, tasbihnya jatuh, itu dia tidur. Kemudian dia bangun lagi, dia sholat, itu namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam-malam, bangunlah kamu. Kemudian berdiri menghadap Tuhanmu sebagai amalan-amalan sunnah. Maka pasti kamu akan diberikan tempat yang mahmudah, tempat yang terpuji. Semua urusan kita, insya Allah dengan kita bangun malam bisa diselesaikan. Selesaikan urusan kita di atas sejadah, munajat kepada Allah. Maka yang keempat, jalan membersihkan hati itu tadharru fi sahar, yaitu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, bermunajat kepada Allah pada waktu menjelang sholat subuh, pada waktu sahur. Wal mustakfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Penting. Makanya sekarang subuhnya sudah hampir 4:30. Kita bangun misalkan jam 4. Masih ada kesempatan kita untuk munajat kepada Allah. Pergunakan paling tidak untuk istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau kita baca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku akui semua nikmat ini darimu, ya Allah. Tadabburi. Wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku akui semua dosa-dosaku, ya Allah. Panca indera ini berdosa, hati ini berdosa, lisan berdosa, mata berdosa. Belum lagi berdosa kepadamu, belum berdosa kepada makhluk-makhlukmu, ya Allah, ampuni. Kami minta ampun. Tak kala menjelang subuh atau di waktu sahur. Ini jalan yang keempat untuk kita bisa membersihkan hati kita. Dan yang terakhir, yang kelima, wa mujalasatul sholihin, wa mujalasatul sholihin, atau wa mujalasatul ulama. Duduk dengan para ulama, duduk dengan para orang-orang soleh. Duduk dengan orang baik itu memberi energi kepada kita, energi kebaikan. Atau bukan, kita udah nggak bisa duduk, saya pengen duduk dengan ulama-ulama, dengan orang-orang soleh. Bisa juga kita mengkaji kitab-kitabnya.
kaji Riyadhus Shalihin, kita duduk bersama Imam Nawawi. Kaji Riyadhus Shalihin, kaji itu Arba'in An-Nawawi, kaji Ihya Ulumuddin, kaji Ibnu Katsir. Seakan-akan kita duduk bersama ulama, mengkaji kitab mereka, yang kita dengar nasihat-nasihat dari mereka, sehingga tertransfer energi kebaikan bagi kita. Duduk bersama orang baik, insya Allah akan menjadikan kita baik. Apalagi mereka-mereka orang-orang yang telah mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang soleh, sebagai seorang ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak takut sama manusia. Dia udah enggak hilang, udah putus sudah ulah takutnya, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama. Mereka yang menegakkan hukum-hukum Allah. Mereka yang berbicara menyelamatkan kita semuanya untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mukanya saja kadang-kadang kita pandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 jalan untuk kita membersihkan hati kita. Karena ingat, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, kita semuanya akan berjumpa kepada satu hari kiamat. Enggak ada lagi manfaat anak, enggak ada lagi manfaat harta, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya di dunia wal akhirat. Begitu juga anak keturunan kita, ya ampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, uwasikum wa iyaya binafsi wattaqallaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa anak istri kami, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah.
Tidak ada yang maha mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah puas, dari nafsu yang tidak pernah tenang ya Allah ya Mu'min, dari doa yang tidak Engkau perkenankan ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.